I'm back home. Habis meeting dengan teman-teman. It's quite interesting ya, seharian ketemu dengan teman-teman banyak kayak gitu. Jadi angle-angle jarak ini ya. Oke. Ini kalau vlogger ketemu vlogger gitu ya. Jadi itu ada kamera lagi di sana. Iya. Apa? Tanggal udah dapet itu. Ya, that's the life that I like gitu ya. Jadi seru banget aja ketemu, kemudian ada inspirasi baru, insight baru gitu kan, ada project baru, peluang-peluang baru gitu, menarik banget sih. Ini ada yang dari US ya, ini I think dari luar negeri, saya nggak tahu dari US atau bukan, tapi dia mengatakan bahwa manual bidnya dia lagi no traffic at all, only spending like less than $10 a day. Jadi itu. Kemudian ada satu lagi, ini dari Indonesia nih teman sendiri, ad set yang sama tapi hari ini kok spendnya dikit banget ya. Kode ini juga begitu kah? Nah, kalau kayak gini sering terjadi kayak begini nih, maksudnya barengan at the same time nih, ini pada hari yang sama kayak begini, dan Anda tahu bahwa ini semua adalah Facebook lagi ngaco nih ya, Facebook period. Kalau udah begini, apa yang mesti dilakuin? Jalan-jalan. Oke, jadi kalau udah kayak begini nggak bisa diapa-apain. Jadi yang all you can do is jalan-jalan, jangan terlalu dipikirin lah kayak gini. It's normal gitu ya. Jadi kalau mau dapat income kalau di kondisi kayak begini, that's why you have to build your email list. Jadi build your email list sehingga pada waktu kejadian kayak begini Anda tinggal broadcast dan Anda masih bisa dapat duit. That's the idea of email list. Jadi Anda nggak tergantung dengan satu sumber traffic yang sendirian gitu ya. Jadi kalau Facebooknya lagi ngaco, ya udah kita pakai traffic dari Facebook aja. So that would be all buat hari ini. Tadi pagi saya habis live with Gramedia. Jadi persiapan untuk tanggal 29 itu nanti ada launching buku saya dan It's Better Than Perfect. Jadi tadi pagi ada persiapannya semua. As you can see here. This is how I do my setup for live streaming with Gramedia. So in the first one, it's my laptop. Di situ saya ngelihat semua komen yang masuk. Semua komen yang masuk di live streaming saya karena live-nya pakai Facebook. And then the second one, this one, my iPad. Itu adalah materi yang mau saya bawa itu apa aja. Kemudian yang paling bawah ini, this one is my iPhone. Kita live dari situ karena saya lupa bawa tripod iPhone saya, jadi ya udah pakai itu aja. Itu stand iPad sebenarnya. And then my book. Kemudian ini yang nggak bisa dilihat adalah kamera saya yang saya pakai sendiri nih. Saya pakai kamera ini untuk vlogging gitu. Jadi ya kurang lebih setup saya sih seperti itu ya. Ini lagi nungguin tim karena masih ada yang di briefing gitu ya. Jadi sebentar lagi kita akan mulai. Oke, pertanyaan pertama masuk dari Bekasi. Kalau pegawai biasa gimana caranya jadi entrepreneur, dari Mbak Tiara. Apa kabar Mbak Tiara? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, awesome banget. Jadi kalau buat saya ya, step saya nomor 1 itu adalah Anda harus mulai memikirkan yang namanya multiple stream of income. Jadi bukan kita itu kerja cuman gara-gara kita kuliah apa dulu, sekolah apa, kemudian habis itu kerja, habis itu ya udah dijalanin terus gitu aja. Karena mau nggak mau kalau kayak gitu nggak bisa kaya. Why nggak bisa kaya? Karena ilmu kita itu udah pasti expired. Banyak orang yang nggak nyadar ya. Kita kuliah, stop belajar, ilmu kita expired. Jadi makanya kalau yang dicari-cari kan selalu kayak usia 25 sampai 30 tahun gitu kan. Kita nggak ada yang nyari kayak usia 40 sampai 50 tahun gitu. Why? Karena yang 40 sampai 50 tahun kalau nggak update itu biasanya skillnya udah kadaluarsa. Karena kayak umur 50 tahun berarti dia sekolahnya tahun 70-an mungkin ya. Mungkin 70-an, dan tahun 70-an diaplikasikan di sekarang itu nggak berguna. So the thing is, Anda harus mulai ngelihat bahwa ada yang namanya multiple stream of income, di mana Anda harus belajar sebenarnya. Anda harus belajar. Jadi sambil bekerja begini, ngumpulin koneksi, ngumpulin pengalaman, ngumpulin duit. Nah, dari situ Anda mulai double job. Bukan double job gimana ya, maksudnya mulai bikin usaha sampingan gitu. Jadi
Sambil bekerja Anda memulai dengan sebuah usaha sampingan gitu. Nah, usaha sampingan ini hopefully Anda bisa membuat income-nya jadi double. Usaha sampingan nggak harus usaha-usaha yang gimana juga, Anda bisa macam-macam. Anda bisa bisnis, Anda bisa investment, Anda bisa nyicil, misalkan nyicil aset, taruh di paper aset. Mungkin ada, kalau paper aset Anda harus cari financial planner ya, yang lebih ngerti di bidang paper aset gitu. Jadi mulai banyak, jadi nggak cuma satu aja. Atau bisnis juga bisa dimulai kecil-kecilan. Kayak teman-teman mulai ada yang jualan kayak sambal goreng gitu kan, habis itu dipromosikan di Instagram gitu, which is itu jadi oke banget. Karena zaman sekarang kita punya platform di mana kita bisa menjangkau banyak orang hanya dengan teknologi digital marketing. Kayak sekarang kita bisa ketemu ngobrol begini, padahal saya bahkan nggak keluar dari kantor saya atau rumah saya begini kan. Jadi gunakan teknologi untuk menambah income yang berikutnya gitu. Dari situ baru pelan-pelan, jadi satu bisnis, satu pekerjaan ditambah satu bisnis, income-nya jadi double kan. Income double jangan berarti habis itu kita jadi spending money double gitu. Jadi beli mobil, jadi beli rumah, jadi beli macam-macam gitu. Tetap aja stay low, sederhana, tetap sederhana gitu. Jadi dua income kan better daripada satu. Habis dua ini dibuat untuk bikin yang ketiga. Jadi 3 dong, habis 3 dibuat untuk yang keempat. Nah, seterusnya seperti itu. Ini cara percepatan yang luar biasa banget. Daripada jadi 2, belanjanya double. Nggak naik-naik gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara maintenance keuangan di waktu era sekarang? Mungkin bisa lebih spesifik gak, J? Maksudnya maintenance keuangan itu seperti apa gitu? Kalau saya sih, kalau basic banget, ini my book is not about financial sih basically sih, it's about entrepreneurship and mindset ya. Cuman biasanya adalah kelemahan orang itu, kesalahan banyak orang, they don't do budgeting. Jadi terlalu banyak yang kayak ya udah nggak dicatat aja, kayak waktu fitness dulu. Kalau ditanya makannya udah oke nggak? Ada yang ngawur-ngawur gitu nggak? Selalu bilangnya makannya oke semua. Ya, makannya oke semua gitu. Tapi setelah saya kasih nih jurnal nih ya, catat ya makannya apa aja ya gitu. Wah, itu nggak karuan banget. Ada yang nyemil-nyemil nggak inget, lupa semua gitu. Nah, problem dengan keuangan mostly adalah orang nggak bikin catatan. Mereka nggak bikin jurnal, spendingnya kemana aja. Jadi bocor tuh nggak kerasa, tahu-tahu habis gitu aja. Baru tanggal muda udah habis gitu kan duitnya kan. Nah, itu yang problem terbesar sih untuk kebanyakan orang. Next question from Jessica, bagaimana cara strategi jualan buku? Nah, this is awesome banget, jualan buku. Oke, so gini, buku itu dilihat dari cover sih mostly sih. Jadi kalau covernya ganteng gitu ya mungkin lebih laku gitu ya. Anyway, intinya gini, orang itu nggak tahu isi buku ini. Mereka kalau tahu isi buku ini atau buku apapun ya maksudnya ya in general, itu mereka baru mau interested gitu. Jadi ada dua hal yang harus diketahui, isinya atau covernya cukup menarik gitu. Kalau covernya nggak cukup menarik ya berarti kan harus jualan isinya. Nah, jualan isinya berarti harus ada something. Kalau saya jualan buku kemarin di sini itu adalah yang pertama saya punya authority. Jadi saya udah punya database gitu ya. Jadi kalau Anda mau bikin jualan buku, yang pertama Anda harus punya database terhadap topik itu. Kalau Anda punya buku finansial, Anda punya database atau komunitas atau email database atau Facebook group, apapun itu, yang membahas tentang keuangan, finansial, maka buku finansial akan lebih mudah banget dijual di sana. Daripada cuma ditawarkan kayak begini ke semua orang. Nggak bisa. Jadi nggak ada yang namanya jualan satu barang ke semua orang dan semua langsung, oh ya saya mau beli gitu. Ya barangnya bagus tapi nggak nyambung gitu. Yang dicari adalah nyambungnya dulu. Jadi database itu penting banget. Kedua, pakai video, pakai vlog kayak begini. Jadi saya suka banget ngevlog, bikin video di YouTube gitu. Nah itu ternyata sampai jualan kelas pun kemarin juga laku banget. Kelas saya kemarin 12 juta dan itu laku banget. Jadi kemarin sampai full banget ya, sampai 65 orang gitu. Itu udah kayak ruangannya nggak bisa ditambah lagi, satu pun nggak bisa masuk lagi. Jadi caranya adalah dengan bikin video. Itu cara tercepat untuk ini ya, jualan sih sebenarnya. Kasih tahu orang apa sih barangnya itu apa sih. Jadi jangan dibiarkan mereka cuma ngeliat doang, berasumsi sendiri, habis itu udah. Jadi itu yang paling penting sih buat ini. Bagaimana cara menjalankan usaha? Niat udah, how to do it, just do it. Apa yang menghalangi Anda? Saya nggak ngerti kalau kayak gini. Apa yang menghalangi Anda? Karena di sini tulisannya adalah done is better than perfect. Karena Anda jalankan itu lebih baik daripada Anda nunggu perfect, sempurna, dan kemudian nggak pernah jalan. Itu problem. Buat saya, yang namanya perfect itu adalah sebuah ketakutan, fear in nice packaging. Kayaknya keren banget ya. Oh, orang ini perfeksionis, semuanya harus rapi, terstruktur dan sebagainya. Pertanyaan saya baliknya adalah, kalau misalkan nggak
kalau misalkan nggak perfect, apa sih yang terjadi? Wah, nanti takut nggak laku, nanti takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu. So basically Anda penakut dong kalau kayak begitu. So ini done is better than perfect itu adalah menunjukkan just do it guys. Dari pertanyaan dari tim CP, keyword untuk jual buku koko dengan kalimat singkat dan padat apa ya? Buat Anda yang masih galau, mau bisnis nggak tahu dari mana, modal nggak tahu dari mana, baca di sini. Jadi di sini ini adalah cerita saya dari keluarga sederhana banget. Ini udah saya mulai langsung aja ya. Yes, oke. Sip, semua udah oke. Bekasi, Matraman, sama CP ya. Good morning everyone. Thank you so much udah datang untuk acara ini. Hopefully di sana terdengar dengan jelas banget ya. Kita akan melakukan short session tentang book preview Done is Better Than Perfect by saya, Denny Satoso, yang akan kita launching nanti tanggal 29 ya, 29 Agustus. Oke, kurang lebih gini deh. Backgroundnya dulu, saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi bukan keluarga yang kaya banget seperti kayak pemikiran banyak orang kemarin. Saya juga hidup sederhana, kemudian ya cukup lah untuk makan gitu. Tapi bukan berarti bisa boros dan sebagainya. Mau beli komputer dulu juga harus nabung lama banget kayak gitu-gitu. Jadi don't worry, buat Anda yang, jadi ini intinya adalah buat Anda yang misalkan saya mau bisnis tapi saya cuma punya tabungan 5 juta rupiah, bisa nggak ya gitu. Anda perlu baca buku ini. Why? Karena di sini saya mulainya dengan 2,5 juta doang, tabungan bukan income. Jadi bayangin aja, tabungan saya cuma 2,5 juta, and now I built supplement business number 1 in Indonesia. Itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ketika Anda hidup, Anda butuh menentukan goal Anda. Goal Anda itu apa sih? Sukses itu apa sih? Karena kebanyakan orang itu mau sukses tapi nggak ngerti sukses itu apa. Nah, buat saya sebenarnya ada 3 di sini. 3 di depan ini, sukses itu. Jadi yang penting buat saya adalah family, kemudian fitness, kemudian actually freedom. So we change to financial freedom karena orang lebih enggaknya di financial freedom. Jadi family maksudnya adalah saya mau kalau ketika saya kerja, saya bisa dekat dengan keluarga saya. Jadi saya kerja di rumah, bukan di sini, ini lagi saya di Jakarta, rumah saya di Malang by the way. Ketika saya kerja, kantor saya itu cuma 10 langkah dari kamar anak saya. Jadi mau main juga langsung aja, anak saya juga lari-lari masuk kantor. Jadi itu yang saya inginkan gitu. Jadi kalau disuruh di Jakarta begini terus sepi, ini juga kadang-kadang kangen rumah banget gitu ya. Itu yang family. Jadi intinya adalah family itu penting banget buat saya. Kedua adalah fitness. Fitness ini bukan berarti kita mau jadi atlet gitu ya, tapi at least kita itu cukup sehat untuk beraktivitas. Gimana sih pola makan dan sebagainya supaya kita tuh bisa tetap fit gitu. Nah, yang terakhir adalah freedom. Kita bagi menjadi di sini menjadi 2, tapi saya barusan tambahkan 1 lagi, yaitu pertama financial freedom. Nah, yang dimaksud dengan financial freedom adalah ketika Anda bisa membeli produk yang Anda penginkan sesuai gaya hidup Anda, tapi nggak pakai mikir, nggak pakai nabung. For example, saya butuh handphone baru gitu, ya udah beli aja. Saya butuh iPad baru, ya udah beli aja. That's financial freedom. Mau jalan-jalan ke luar negeri, ya udah jalan aja gitu. Itu financial freedom. Bukan begitu Anda dapat duit terus tahu-tahu Anda mau beli jet gitu ya. Anda mau beli Lamborghini, Anda mau beli itu tidak sesuai dengan lifestyle Anda. Jadi financial freedom itu adalah kebebasan Anda menggunakan uang ketika sesuai dengan lifestyle Anda. Problem banyak orang adalah lifestyle-nya ikut naik. Jadi income naik, lifestyle-nya naik semua. Nah, itu nggak pernah mencapai namanya financial freedom. Jadi balik lagi, financial freedom relatif banget ya terhadap lifestyle Anda masing-masing. Kedua adalah time freedom. Time freedom, saya nggak harus ngantor, saya di rumah kayak begini bisa. Tahu-tahu saya mau pergi, mau nonton, mau apa, mau makan sama teman. It's totally free. It's totally time freedom. Nah, yang terakhir saya tambahkan adalah place freedom. Place freedom di mana artinya kita bisa hidup di mana saja, kita bisa kerja di mana saja. That's awesome, right? Di zaman digital kayak gini, yang kita butuhkan itu adalah wifi, koneksi internet untuk bekerja. Nah, dengan adanya koneksi internet, di mana-mana sekarang ada. Mau ke Bali, mau ke luar negeri, mau ke Singapura, mau ke Australia, kemana-mana. Itu yang penting ada koneksi internet, semuanya beres gitu. Nah, sekarang kunci kesuksesan itu di mana? Di sini, selain biografi, saya jelasin semuanya tentang mindset. Jadi kunci kesuksesan itu adalah dari mindset. Karena semua orang lahir juga cuma bisa nangis kan? Statnya bareng gitu loh, statnya sama, cuman bisa nangis, udah gitu. Nah, habis itu dari kecil sampai sekarang kita dipoles dengan macam-macam itu, yang kadang-kadang mindset kita jadi bener atau jadi bullshit gitu, jadi berantakan. Nah, problemnya adalah semua orang jadi berantakan, dimana akhirnya ya hidup dijalanin aja kayak gitu kan. Kita harus bersyukur, well bersyukur is fine, oke gitu ya. Tapi kalau misalkan kita cuman
jalani hidup begitu-begitu aja, seperti air mengalir nggak ada yang ke atas guys, air mengalir semuanya ke bawah gitu. Jadi Anda harus tahu. Jadi message penting buat Anda yang mau menaikkan tingkat kesuksesan Anda adalah your income totally sama dengan your skill on how to get it. Jadi income Anda sesuai dengan skill Anda untuk mencarinya. Bukan berarti saya sudah sekolah tinggi, bukan di situ. Skill Anda untuk nyari duit itu perlu diasah. Karena skill nyari duit itu nggak diajarin waktu kuliah gitu ya. Jadi intinya di situ. Jadi invest in yourself. Di sini diajarin gimana caranya cari mentor dan sebagainya, ngelihat peluang. Karena apa? Begitu skill Anda naik, kemampuan Anda lihat peluang itu bertambah banyak. Yang kemarinnya Anda nggak tahu, jadi Anda tahu gitu ya. Jadi kayak, oh bisa ini diginiin. Oh saya kenal deh orang ini. Kalau misalkan Anda nggak bisa skillnya, ada teman butuh sesuatu. Oh saya kenal yang punya, saya kenal yang ini gitu. Jadi proses kayak begitu tuh membuka peluang banget. Jadi Anda connecting people, helping people kayak gitu. Jadi peluang bisnis yang cukup banyak banget gitu ya. Nah, itu adalah pilihan ketika seseorang melihat hidup itu penuh masalah atau penuh peluang ya. Karena semuanya jejer, semuanya bersamaan. Anda kalau tahu yang namanya Michael Jordan, pemain NBA nomor 1, dia nomor 1 bukan karena kalau nge-shoot tuh 100% masuk semua, enggak. Dia nomor 1 karena dia nge-shootnya sering aja gitu. Apakah setiap shootnya dia pasti masuk? Enggak juga. Tapi dia akan fokus ke masuk, bukan fokus ke gagal gitu aja. Karena hidup ini kalau misalkan dilihat dari sisi ke yang bisa dikomplain, semuanya bisa dikomplain. Pemerintahan susah lah, ekonomi lesu lah, politik ribet dan sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa dikomplain. Tapi sekarang fokusnya dipindah deh ke hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Apa sih yang Anda bisa lakukan gitu. Kemarin my mentor mengatakan bahwa hidup itu ya, main Facebook juga kayak begitu ya. Anda mau komplain juga banyak yang bisa dikomplain, kok gini kok gitu. Tapi kalau misalkan Anda fokus ke apa yang bisa dilakukan, Anda akan mendapatkan banyak hal banget. Jadi mindsetnya adalah problem solving thinking. Jadi kita dilatih untuk problem solving thinking. Ketika itu terlatih, Anda bisa ngelihat semuanya jadi sebuah peluang. Ngelihat problem jadi peluang gitu. Jadi itu caranya. Itu ada banyak sekali yang saya ceritain di sini. Bagaimana saya kena problem beberapa kali. Habis itu tahu-tahu, wah ini bisa digini nih, gitu. Wah itu seru banget. Di sini ada beberapa case study gitu ya. Jadi kemudian kayak public speaking, saya nggak bisa ngomong kayak begini, itu udah keringet dingin. Dulu di tahun 2005, 6 itu langsung keringet dingin. Jadi pegang mic keringet dingin. What I do? Saya ngontak Romy Rafael. Anda tahu kan Romy Rafael, hipnosis gitu kan? Saya ngontak dia, bro, I need professional help. Kemudian sama dia dibantuin, dihipnosis, langsung beres. Ya itu saya ceritain banget di sini. Kemudian tahun 2008 saya kena panic attack. Kalau Anda tahu panic attack itu kayak panic attack. Habis itu, I don't know, probably karena stres dan sebagainya gitu ya. Jadi saya nggak bisa down banget, nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Dan akhirnya saya survive within 8 months, 8 bulan. Ya, 8 bulan kurang lebih gitu. Kita yang berikutnya adalah kenapa digital marketing? Karena zaman sekarang itu zamannya digital ya. Jadi semuanya itu udah digital. Kemudian kita kayak streaming gini bisa ketemu. Saya bisa ketemu Anda semuanya yang kita ada di 3 tempat kan sekarang ini, di Gramedia Matraman, Gramedia Bekasi, kemudian Gramedia Central Park. Hai semuanya gitu kan. Apa kabar? Jadi kita bisa ngelakuin kayak gini, ini seru banget gitu loh. Kalau zaman dulu gimana caranya? Nggak bisa. Saya cerita di sini ketika saya jualan pertama kali itu saya keliling toko satu persatu. Bawa tas, nyeles. Itu tahun 99. Nggak ada Google, nggak ada Facebook, nggak ada social media, nggak ada yang lain-lain. Twitter semuanya nggak ada. Tapi dengan sekarang kayak begini, kita bisa ketemu, kita bisa melakukan apapun, jualan, mau conference, mau apapun, chatting, pacaran gitu kan juga bisa gitu. Jadi gunakan teknologi. Nah, kenapa digital marketing? Ya karena arahnya ke sana sekarang. Kalau nggak pakai digital marketing, kita nggak bisa nunggu bola lagi. Kalau kita hanya bisa nunggu bola, maka ya bolanya akan semakin sedikit yang datang. Sementara kalau digital marketing, kita bisa jemput bola banget. Saya pernah live begini, yang nonton itu kemarin berapa banyak ya? 200.000 orang kalau nggak salah. Can you imagine that within 1 week yang nonton begini, itu 200.000 orang. Nah sementara kalau kita ngumpulin di offline, ngumpulin 1.000 aja setengah mati dan biayanya mahal banget kan, iklan sana sini, pasang koran, pasang billboard, pasang apapun gitu, nyampe 1.000 aja setengah mati dan tempatnya jadi mahal banget. Sementara kemarin saya 200.000 orang itu cuma di kamar kayak begini dengan biaya kemarin cuma 2 juta rupiah. Bayangin aja kalau Anda punya bisnis kemudian dipromosikan lewat digital marketing, 2 juta orang lihat barang Anda, berapa banyak yang beli? Tinggi banget kan itu. Kemudian yang berikutnya adalah di buku ini saya jelasin tentang LOA. Ya, jadi tentang LOA. LOA itu law of attraction.
Buat anda yang suka baca buku di Gramedia, ada namanya buku The Secret, The Power, The Magic dan sebagainya. Nah itu banyak banget ngefek ke saya ngerasa banget. Kemarin bahkan yang tahun 2014 itu instantly ya, saya lagi posting foto di sosial media Palm Beach. Saya pengen banget ke Palm Beach karena fotonya lagi bagus banget gitu. 24 jam saya diajak meeting di Palm Beach, kebayang nggak? Nggak pernah namanya ada ngajak meeting di Palm Beach. So saya langsung berangkat ke sana. Kayak kemarin saya pengen ngobrol bikin workshop dalam bahasa Inggris. Kepengin banget. Inggris saya terlalu ini ya, kagok banget gitu ya. Jadi problem gitu Inggris saya. Jadi saya mulai Instagram story saya pakai bahasa Inggris. Nah, abis itu setelah mulai lancar, tahu nggak, workshop terakhir ada orang Vietnam datang ke kelas saya yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi saya harus pakai bahasa Inggris. Itu loa banget gak sih? Langsung dikasih Tuhan. Ini loh, coba bahasa Inggris gitu. Jadi loa itu works banget. Nah, yang terakhir adalah follow the trend. Saya masuk ke dunia industri fitness itu tahun 99, di mana 2003, 2004, 2005 itu zaman fitness tuh lagi booming banget. Jadi naiknya cepet banget. 2007 saya masuk properti, ada semua di sini. Saya masuk properti 2007 di mana Indonesia lagi crash. Jadi waktu masuk ke properti sampai 2014 itu trennya mulai naik begini. Enak banget. 2015 saya masuk digital marketing. Saya udah belajar dari tahun 2007, tapi 2015 saya officially open digitalmarketer.id. Itu training untuk digital marketing. Jadi di situ sampai sekarang mulai ada Gojek, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Uber, semua it's all about digital. Jadi itu booming banget. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi follow the trend. Jadi message saya tetap aja dan is better than perfect. Jadi kalau misalkan di summarize jadi satu, gimana sih caranya benerin mindset supaya kita sukses. Jadi ini bukunya. Jadi buku saya adalah menjelaskan bagaimana perjuangan saya dari nol, dari bawah tanpa mentor sampai sekarang dengan utak-atik mindset saya, kemudian cara saya berkomunikasi, networking, cara saya belajar, itu semuanya ada di buku ini. Oke, kurang lebih itu guys. Thank you so much for listening. Kalau ada pertanyaan silahkan aja. Start bisnis pernah jatuh, bagaimana caranya bangkit lagi? Well, okay, good. So, Mas Dadan, saya nggak ngerasa kegagalan itu sebuah kejatuhan gitu. Saya ngerasanya bahwa kegagalan is normal. Kayak balik lagi kayak Michael Jordan nge-shoot gitu. Kalau nggak masuk apa yang dilakukan? Just shoot again, that's it. Nggak usah pakai feeling. Jadi lepasin feeling dengan hasil. Karena itu benar-benar merusak banget. Apalagi sampai baper, bete, trauma dan sebagainya. Anda tahu kan kalau Anda mandi, nyalain air, kepanasan, apa yang Anda lakukan? Anda cuma muter doang, nggak bilang mandi menakutkan ya, trauma dan sebagainya gitu. Anda nggak ngelakuin itu. Jadi kalau kepanasan ya udah Anda putar, tes lagi, suhunya sudah cocok, baru Anda mandi lagi. Sesimpel itu aja. Ingat yang pasti satu hal, bahwa ketapel itu harus ditarik ke bawah dulu baru bisa melejit jauh ke atas. So itu yang paling penting sih. Anda ngerti itu. Apakah ini buku saya yang pertama dari tim CP? No, it's my third book actually. Buku saya di tahun 2008, di tahun 2009 itu ada tentang rahasia diet. Buku rahasia diet 1, buku rahasia diet 2. It's all tentang diet, tentang fitness. Cuman ini biografi ya. Dari Doni, gimana caranya ngilangin ragu-ragu dalam menjalankan bisnis? Apa yang membuat Anda ragu-ragu? Biasanya adalah kebanyakan kayak takut. Kalau misalkan terlalu ragu-ragu kayak begitu, cari mentor, cari orang yang udah pernah bisa ngelakuin. Saya selalu nyari mentor yang udah pernah bisa ngelakuin. For example, saya pertama kali jualan di internet. Saya punya satu mentor yang kemarin dalam 2 bulan omsetnya 40 miliar. Nah, kalau 40 miliar, saya tinggal datang ke dia, belajar, kemudian saya nanya. Habis itu jangan dianalisa ya. Habis itu yang kata-kata dari mentor tadi udah jalanin, hasilnya gimana, bawa balik ke mentor. Gitu aja. Jadi nggak ada pakai decision di dalam diri. Nah, proses ini itu akan menghilangkan ragu-ragu. Karena kita disuruh orang yang udah jalanin 40 miliar loh omsetnya dalam waktu 2 bulan. Kita belum ngapa-ngapain nih. Mau jalanin iya kalau laku, iya kalau enggak gitu. Ya udah nanya dia, jalanin, udah selesai. Habis itu resultnya kasih ke dia feedback. Kayak gitu caranya untuk ini. Dari 3 itu mana yang didahulukan? Tria Matraman. Maksudnya dari 3 apa? 3 ini kah? Family, Fitness, and Freedom kah? Atau yang mana nih? Kalau misalkan benar dari 3 itu mana yang didahulukan? Kalau saya sih family ya. Family for me number 1 ya di sini. Makanya paling atas ya, family gitu. Tapi balik lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kalau Anda memang keluarga Anda, kalau memang Anda benar-benar butuh uang, habis itu mindset Anda adalah bahwa prioritas di uang, itu juga nggak ada masalah. Itu balik lagi tiap orang beda-beda. Karena kalau misalkan Anda utak-atik, misalkan fitness nomor 1 gitu ya, family nomor 2 gitu ya. Kalau Anda nggak nyaman ya nggak bisa gitu. Ini semua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Buat saya sih kalau bisa sinergis gitu loh. Jadi nggak ada yang nomor 1, nomor 2 sih.
It's totally up to you, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan nggak harus cuma 3 ini. Anda mungkin nomor 4 ada macam-macam ya. Di dalam sini saya jelaskan kok, punya saya ternyata lebih dari 3 ini. Ini prioritas, tapi ternyata value saya itu banyak banget di dalam sini. Ada proses pengembangan diri lah, ada harga diri lah gitu ya. Jadi kalau ada family tapi menginjak harga diri saya, itu juga saya nggak bisa terima meskipun family itu. Jadi itu ada prosesnya. Kemudian Mas Nafi, apakah aku pernah menulis buku tentang teknis menjual? Enggak, saya mostly adalah nge-vlog. Saya jarang banget untuk nulis buku karena saya nggak sempet. Saya traveling kemana-mana, so I prefer doing vlog. Jadi saya bawa vlog kayak begini. So I do vlogging. Nah, ya kayak begini. So I do a lot of vlog. Ini enak banget nge-vlog kayak begini. Kemudian kalau kita jualan makanan, gimana caranya orang-orang bisa tahu selama ini jualannya via WA Habib Bekasi? Oke, it's very easy actually. Anda punya makanan, ya, Anda punya makanan, tinggal shoot aja pakai video kayak begitu, habis itu masukin ke Facebook, habis itu Anda iklankan di Facebook. Harus pakai Facebook pages. Jadi supaya bisa ngiklan, Anda harus pakai Facebook pages. Oke, kemudian prinsip-prinsip apa untuk menjadi pengusaha yang berhasil? Ananda Bekasi. Well, buat saya yang pasti adalah invest in yourself. Kebanyakan orang itu investnya di gadget ya, di mana-mana.